Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Yelin mempertanyakan, kenapa Kensen berteriak dan sangat berisik. Tanpa Kensen berkata pun, Yelin tidak akan melepaskannya, dan akan tetap menghabisinya. Setelahnya, Yelin menghampiri Tuan Ji, dan mengabaikan wanita yang bersama dengan Kensen. Wanita itu terlihat sangat kesal. Dia mempertanyakan, kenapa Yelin menghabisi Kensen. Wanita itu terlihat sangat sedih, sembari melihat jasad Kensen, yang terbaring kaku di lantai. Sembari melihat kepergian Yelin yang berjalan dengan membawa Tuan Ji di pundaknya. Wanita itu bertanya, apakah Yelin juga akan menghabisinya? Namun dengan santainya, Yelin mengatakan, jika dia tidak pernah menghabisi seorang wanita. Walaupun Yelin mengatakan hal itu, namun, di hadapan wanita itu saat ini, muncul kobaran api yang sangat besar, mengarah padanya. Dan tentu saja, api itu melahap seluruh tempat itu, dan terus membesar, hingga tempat itu terbakar habis tak tersisa. Panel berpindah di kediaman keluarga Ji. Ling Yu terlihat sangat panik saat dia mengetahui kondisi ayahnya. Tapi, dia bersyukur bahwa ayahnya telah kembali dengan selamat. Ling Yu khawatir kalau dia tidak akan pernah bisa melihat ayahnya lagi. Dengan suara yang terbata-bata, karena kondisinya yang belum membaik, Tuan Ji menanyakan, kenapa Ling Yu menangis? Padahal dia masih hidup dan belum meninggalkan dunia ini. Tuan Ji menenangkan Ling Yu. Sebab, selama dia masih hidup, maka, keluarga Ji akan baik-baik saja. Tuan Ji tidak sadar saat kejadian itu. Dia bertanya kepada Yelin, bagaimana cara Yelin menyelamatkan dirinya. Karena tidak mau kekuatannya ketahuan, Yelin pun membuat sedikit alasan. Dia sedikit berbohong kepada Tuan Ji. Yelin mengatakan, jika sebenarnya dia juga tidak tahu detailnya. Sebab, yang menyelamatkan Tuan Ji adalah temannya, yaitu Ling Ye. Selain itu, Ling Ye juga membakar habis tempat itu dan menghabisi Kensen. Tuan Ji tidak mengetahui siapa Ling Ye itu. Dia menanyakan, dari mana asal Master Misterius itu. Sebab, dia belum pernah mendengar nama orang itu sebelumnya. Tapi, Yelin juga tidak tahu banyak tentang Ling Ye. Sebab, dia baru bertemu dengannya baru-baru ini. Tuan Ji tidak mempermasalahkan, jika Yelin tidak mau memberitahunya atau memang tidak mengetahuinya. Tuan Ji tidak akan memaksa Yelin untuk mengatakannya. Yang paling penting sekarang adalah, Yelin dan Ling Yu tidak boleh melewatkan ujian akhir yang akan datang. Yelin menenangkan Tuan Ji. Dia akan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir nanti. Tiba-tiba, ada beberapa orang yang datang memakai jas hitam dan kacamata hitam. Mereka dari Biro Investigasi yang datang untuk menemui Yelin. Rombongan itu dipimpin oleh Inspektur Huang. Inspektur Huang mengatakan, kalau Yelin tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Sembari menunjukkan surat penangkapan kepada Yelin. Inspektur Huang mengatakan, jika mereka mencurigai bahwa Yelin terkait dalam kasus pembunuhan di kota itu. Jadi, mereka ingin Yelin bekerja sama dalam investigasi kasus ini. Dalam hatinya, Yelin tidak menyangka bahwa mereka akan muncul secepat ini. Jika Yelin melawan saat penangkapan, ini akan terlalu beresiko. Jadi, Yelin akan ikut saja dengan mereka untuk saat ini. Ling Yu cukup kesal karena Yelin ditangkap oleh mereka. Namun sebelum pergi, Yelin berpesan kepada Tuan Ji agar menjaminnya nanti. Tuan Ji menenangkan Yelin, dia akan mencarikan pengacara terbaik dan mengeluarkannya dari sana. Di sisi lain, di kamar Zhuge Xiao, tiba-tiba ayahnya mengetuk dan masuk ke dalam. Zhuge Qianxing mengatakan, jika dia mendapatkan kabar baru tentang Ling Ye yang sedang dicari oleh Zhuge Xiao. Mendengar kabar itu dari ayahnya, Zhuge Xiao sontak langsung terlihat bahagia. Dia langsung berdiri dan menanyakan, apakah benar mereka sudah menemukannya. Namun sebelumnya, Zhuge Qianxing menyuruh Zhuge Xiao untuk berganti baju terlebih dahulu. Sebab Inspektur Huang sudah menunggunya di bawah. Setelahnya, Zhuge Qianxing keluar dari kamar Zhuge Xiao. Dia tidak menyangka, ternyata Yelin benar-benar menghabisi Kensen seorang diri. Sembari melihat sebuah kunci yang dia bawa, Zhuge Qianxing bertanya-tanya, kapan Yelin akan mulai meminta bantuannya.
Panel berpindah di Biro Investigasi Qing Cheng. Yelin duduk sendirian di sebuah ruangan, dan seseorang mulai masuk ke ruangan Yelin. Kemudian, Yelin mengatakan, jika dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, sebelum pengacaranya datang ke sana. Petugas itu terlihat sangat marah dengan ucapan dari Yelin. Dia menganggap Yelin sebagai bocah yang sangat sombong. Petugas itu sangat marah, dan langsung mengangkat kerah baju Yelin ke atas. Sehingga Yelin yang sebelumnya duduk pun sekarang berdiri. Petugas itu langsung menanyakan, dan menyuruh Yelin untuk mengatakan di mana barangnya. Yelin tak paham, barang apa yang dimaksud oleh petugas itu. Kemudian, petugas itu melempar tubuh Yelin ke tembok dengan sangat keras. Dia menyuruh Yelin untuk berhenti berpura-pura tidak mengetahuinya. Petugas itu ingin Yelin segera menyerahkan kunci yang diambil dari Kensen. Setelahnya, petugas itu akan membiarkan pergi hidup-hidup dari sana. Dalam hatinya, Yelin benar-benar tidak mengetahui kunci apa yang dimaksud oleh petugas itu. Dia memang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kunci itu. Yelin pun mempunyai rencana. Dia berniat membohongi petugas itu. Kemudian Yelin mengatakan, jika dia mempunyai kuncinya. Namun, kunci itu tidak ada padanya saat ini. Jika petugas itu menghabisinya saat ini, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kunci itu selamanya. Mendengar bahwa Yelin mempunyai kuncinya, petugas itu langsung refleks menarik rambut Yelin dan menunjuk ke arahnya, sembari menanyakan bahwa ternyata Yelin memang memilikinya. Yelin membenarkannya. Dia meminta petugas itu untuk melepaskannya untuk pergi mengambil kunci itu, dan dia akan kembali untuk menyerahkannya kunci itu padanya. Bukannya memperlakukan Yelin dengan baik. Namun, petugas itu malah memukul Yelin dengan keras di pipinya, hingga cairan merah pun muncrat dari dalam mulutnya. Menurut Yelin, petugas itu sudah gila. Kemudian, Yelin mengangkat tangannya, agar petugas itu menghentikan tindakannya. Dia mengatakan bahwa dia salah. Yang ingin Yelin katakan sebenarnya adalah, dia ingin meminjam telepon, dan menelpon orang itu untuk membawa kuncinya ke sini. Lalu, petugas itu mengambil handphonenya dan menyerahkannya kepada Yelin. Dia mengatakan, kalau Yelin bicara dengan jelas lebih awal, maka Yelin tidak akan kesakitan seperti ini. Walaupun Yelin sekarang hanya diam saja, namun dalam hatinya, dia tidak akan membiarkan petugas itu begitu saja. Dendam itu akan Yelin balas 10 kali lipat suatu hari nanti. 10 menit kemudian, seseorang datang ke tempat di mana Yelin dikurung. Yelin dan petugas itu pun langsung melihat ke arahnya. Orang itu adalah Zhuge Qianxing. Zhuge Qianxing tidak mau berbasa-basi dengan petugas itu. Dia langsung menyerahkan kunci yang petugas itu cari, tanpa perlu mengatakan apapun. Setelah petugas itu mendapatkan kuncinya, Zhuge Qianxing menyuruh petugas itu untuk pergi. Tentu saja, petugas itu tidak mempermasalahkannya, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Dan sekarang, dia tidak akan lagi mengganggu Zhuge Qianxing dan Yelin. Yelin terkejut melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Dalam hatinya, Yelin bertanya-tanya, kenapa kunci itu ada di tangan Zhuge Qianxing. Dia menduga, apakah dia terjebak dalam semacam konspirasi. Namun, untuk sementara, dia tidak akan mempermasalahkan ini dulu. Yelin langsung berterima kasih kepada Zhuge Qianxing atas bantuannya. Setelah menutup ruangan tempat itu, Zhuge Qianxing mengatakan, jika dia mempunyai alasan tersendiri untuk menolong Yelin. Lagi pula, jika rahasia tentang tubuh abadi Yelin tersebar ke publik, maka orang-orang akan langsung memburunya. Walaupun terkejut, tapi Yelin berusaha untuk bersikap tenang. Dalam hatinya, Yelin bertanya-tanya, dari mana Zhuge Qianxing mengetahui rahasianya. Yelin bingung, apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia harus menghabisi Zhuge Qianxing untuk menutupi rahasianya? Tapi Yelin tidak mau gegabah. Dia ingin mencoba mencari alasan dulu. Kemudian bertanya kepada Zhuge Qianxing tentang tubuh abadi apa yang dia bicarakan. Dengan tenang, Zhuge Qianxing mengatakan bahwa dia melihat niat membunuh muncul di mata Yelin. Dia tahu bahwa niat membunuh itu ditujukan padanya. Dengan melihat itu, Zhuge Qianxing yakin kalau apa yang dia katakan memanglah benar, kalau Yelin memang memiliki tubuh abadi. Walaupun Yelin memiliki tubuh abadi, tapi tubuhnya terlihat sangatlah lemah. Itu sama persis yang dikatakan pada legenda. Yelin bertanya, apa yang Zhuge Qianxing inginkan darinya. Zhuge Qianxing menawarkan kepada Yelin, apakah dia mau menjadi muridnya. Yelin cukup terkejut dengan tawaran dari Zhuge Qianxing. Sembari batuk-batuk,
Zhuge Qianxing membenarkan ucapannya sebelumnya, bahwa dia benar-benar ingin menjadikan Ye Lin sebagai muridnya. Zhuge Qianxing mengatakan sedikit rahasianya, bahwa hidupnya tidak banyak lagi. Jadi, Zhuge Qianxing ingin menjadikan Ye Lin sebagai muridnya sebelum dia mati. Zhuge Qianxing ingin mewariskan sesuatu, dan dia ingin Ye Lin yang melanjutkannya. Ye Lin tidak paham dan bertanya, apa yang ingin Zhuge Qianxing wariskan dan Ye Lin lanjutkan. Ye Lin juga bertanya, bukankah sebelumnya, Zhuge Qianxing sudah memberikan kunci itu kepada petugas itu? Kemudian, Zhuge Qianxing mengulurkan tangannya, dan memberikan kunci kepada Ye Lin. Dia mengatakan, kalau kunci yang diberikan kepada petugas itu adalah sebuah kunci palsu. Dan yang ini adalah, kunci Ancient Apocalypse yang asli. Zhuge Qianxing menjelaskan, menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, selain membawa monster, dia juga menjatuhkan 7 artefak Ancient Origin. Artefak itu tersebar di seluruh dunia. Setiap artefak mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dan kunci Ancient Apocalypse ini adalah kunci untuk membuka gate itu. Zhuge Qianxing sekali lagi bertanya kepada Ye Lin, apakah dia bersedia menjadi muridnya dan menyelesaikan misi ini. Dalam hatinya, Ye Lin mau tidak mau harus melakukannya. Dia tidak bisa menolaknya walaupun dia ingin. Sebab, Zhuge Qianxing sudah mengetahui rahasianya. Kemudian Ye Lin mengatakan, bahwa Zhuge Qianxing kuat dan juga seniornya. Ye Lin tidak keberatan menjadi muridnya. Tapi, dia tidak yakin, apakah dia bisa menyelesaikannya. Sembari tertawa dan memegang pundak Ye Lin. Zhuge Qianxing heran, kenapa Ye Lin terlalu merendah. Sebab, dengan kekuatannya saat ini, setelah Ye Lin masuk akademi tertinggi, masa depannya tak akan terhingga. Selain itu, masih ada satu hal lagi yang ingin dipercayakan Zhuge Qianxing kepada Ye Lin. Zhuge Qianxing ingin Ye Lin menjaga Zhuge Xiao ketika nanti dia mati. Sejenak, Ye Lin ragu. Kemudian, dia mengatakan, bahwa Zhuge Qianxing pasti akan panjang umur. Sembari tertawa, Zhuge Qianxing mengatakan, kalau sebenarnya, Zhuge Xiao masih memiliki banyak kelebihan. Tapi, mereka berdua masih muda. Hubungan masih bisa dipupuk pelan-pelan, dan tidak perlu terburu-buru. Yang lebih penting sekarang adalah, mereka berdua harus mendapatkan nilai bagus dalam ujian akhir. Ye Lin membenarkannya, Ye Lin ingin pergi dari tempat itu lebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Zhuge Xiao sangat terkejut setelah dia mengetahui bahwa ayahnya menerima Ye Lin sebagai muridnya. Berita itu diberitahukan langsung oleh Ye Lin. Ye Lin menyuruh Zhuge Xiao agar menanyakan sendiri kepada ayahnya jika dia tidak percaya. Ketika ayahnya turun, Zhuge Xiao bergegas memanggil ayahnya dan bertanya, kenapa Ye Lin berada di rumah mereka. Dengan santai, Zhuge Qianxing menanyakan, kenapa Zhuge Xiao marah-marah ketika dia pulang ke rumah. Zhuge Qianxing membenarkan ucapan dari Ye Lin, bahwa dia telah menerima Ye Lin sebagai muridnya. Zhuge Xiao heran, dia menanyakan, apakah kepala ayahnya habis kena bentur, sehingga dia menerima Ye Lin sebagai muridnya. Padahal, ayahnya sudah tahu, bahwa Ye Lin adalah seorang Forbidden Course Master. Jadi, semua akan percuma saja. Sebab, Ye Lin hanya bisa hidup tidak lebih dari 25 tahun. Zhuge Qianxing memperingatkan Zhuge Xiao agar dia tidak berbicara kasar kepada Ye Lin. Sebab, sebelumnya, Ye Lin sangatlah kuat, dan dia adalah Ling Ye yang selama ini Zhuge Xiao cari. Dengan wajah yang meremehkan, Zhuge Xiao tidak percaya dengan ayahnya. Bahkan, Zhuge Xiao mengatakan, bahwa Ye Lin itu adalah seorang pengecut dan juga pembohong. Dia menuduh Ye Lin telah menipu ayahnya. Sembari marah-marah, Zhuge Xiao pergi. Dia tidak mau tinggal satu atap dengan Ye Lin. Zhuge Xiao yakin, dia akan bisa menemukan Ling Ye yang asli dan melepas topengnya. Setelah Zhuge Xiao pergi, Ye Lin menanyakan, apakah Zhuge Qianxing ingin dia melindungi Zhuge Xiao. Menurut Zhuge Qianxing, itu tidak perlu. Sebab, di Qianxing, tidak ada yang berani menyentuhnya. Zhuge Qianxing berharap, Ye Lin tidak memasukkan ucapan Zhuge Xiao ke dalam hati. Sebab, sebenarnya, Zhuge Xiao tidak jahat. Hanya saja, dia sedikit keras. Kemudian, Zhuge Qianxing memberikan sebuah kotak kecil kepada Ye Lin. Itu adalah hadiah untuk Ye Lin, yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir. Ye Lin membuka kotak itu. Dia bertanya, benda apakah itu? Zhuge Qianxing menjelaskan, bahwa itu adalah sebuah illusion skin. Selama Ye Lin memakainya, Ye Lin bisa menyamar menjadi orang lain. Tidak peduli suara atau kehadiran, semuanya akan berubah. Ye Lin sangat berterima kasih,
karena benda itu akan sangat membantu Yelin di masa depan. Beberapa saat kemudian, saat hari di mana ujian dilaksanakan. Saat Yelin berjalan melewati beberapa orang, tiba-tiba dia dipanggil oleh Ling Yu. Ling Yu mengira kalau Yelin tidak akan datang. Yelin menenangkan Ling Yu. Dia tidak mungkin tidak datang. Dia pasti akan menepati janjinya. Ling Yu menanyakan, apakah benar Yelin telah diangkat sebagai murid oleh Zhuge Qianxing. Bahkan, insiden tentang Ken Shen juga sudah diselesaikan. Ternyata, di sebelah Yelin dan Ling Yu, Zhuge Xiao mendengarkan pembicaraan mereka. Dia mengatakan kalau ayahnya telah ditipu oleh Yelin. Ling Yu tidak terima, bosnya dituduh sebagai penipu oleh Zhuge Xiao. Dia marah dan menunjuk ke arah Zhuge Xiao, bahwa meskipun dia menyukainya sebelumnya, Ling Yu tidak akan membiarkan Zhuge Xiao memfitnah Yelin tanpa bukti. Dengan suara lantang, Zhuge Xiao mengatakan bahwa Yelin telah berani berpura-pura menjadi Ling Ye. Zhuge Xiao akan menemukan Ling Ye yang asli dalam ujian akhir ini, dan akan membongkar penyamaran Yelin di depan semua orang. Tak lama kemudian, sebuah bus berhenti di sana. Kemudian, kepala Gao turun dari dalam bus. Dengan semangat, dia langsung berteriak keras agar para murid melakukan ujian dengan penuh semangat dan mendapatkan nilai yang bagus. Para murid yang akan melakukan ujian pun langsung bersorak dan mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil. 30 menit kemudian, di gerbang kota Qingcheng, bus yang membawa peserta ujian pun akhirnya telah tiba. Satu persatu peserta ujian pun mulai turun. Ketika pintu bus dibuka, kebanyakan peserta belum pernah pergi ke gerbang kota, dan ini adalah kali pertama mereka melihatnya. Menurut mereka, gerbangnya sangatlah besar dan tinggi. Setelah Yelin dan Ling Yu turun dari bus, Yelin langsung mengatakan, saat mereka keluar dari gerbang kota, Ling Yu harus terus mengikutinya dari belakang, dan tidak boleh jauh darinya. Yelin mengingatkan, agar Ling Yu bertindak sesuai rencana awal. Setelah itu, panitia ujian memberitahukan ujian kali ini. Gerbang sebentar lagi akan dibuka. Semua kandidat harus melewati gurun tandus sepanjang 10 km untuk memasuki zona ujian. Ini adalah ujian pertama untuk semua peserta ujian. Yang pertama keluar, akan menjadi yang pertama menghadapi demonic beast yang agresif. Kesempatan mereka untuk bertahan hidup, bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Setelahnya, perlahan, pintu gerbang pun terbuka. Lalu, panitia ujian pun mengumumkan bahwa ujiannya resmi dimulai. Setelah dimulai, semua peserta ujian langsung berlari dengan cepat. Yang paling depan adalah Yelin dan Zhuge Xiao. Di belakangnya, diikuti oleh Ling Yu. Namun, Zhuge Xiao terus berusaha menyusul Yelin. Sebab, dia tidak mau kalah dari Yelin. Sedangkan, dari atas benteng kota, para kepala akademi melihat kepergian para peserta ujian. Mereka menebak berapa murid yang bisa masuk ke Akademi Daxia tahun ini. Sebab, tahun lalu, hanya ada 5 orang saja. Jadi, tahun ini tidak akan lebih dari itu. Kepala Gao tertawa bahagia. Dia yakin, berapa banyak yang masuk ke Akademi Daxia. Dari Akademi Qingcheng, pasti akan ada 2 murid yang masuk. Kembali ke tempat peserta ujian. Tiba-tiba, mereka berhenti karena mereka telah sampai di tempat yang dipenuhi oleh bangkai-bangkai monster. Tempat itu mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, yang membuat peserta ujian menutup hidungnya, karena tidak kuat mencium aroma busuk dari bangkai monster di sana. Tak lama kemudian, seekor monster yang cukup besar muncul di sana. Hal itu sangat mengejutkan semua orang yang berada di dekatnya. Seseorang mengetahui, jika itu adalah Demon Lizard yang berlevel 11. Mereka langsung bergegas melarikan diri dari monster itu, karena mereka saat ini memiliki level di bawah monster itu. Mereka berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, agar tidak mati di tangan monster itu. Kepala akademi yang berambut merah melihat, jika murid-murid tahun ini sangatlah lemah. Hanya menghadapi Demon Lizard level 11 saja, itu sudah membuat mereka semua ketakutan. Tapi, Lao Gao hanya tersenyum menanggapi ucapan dari kepala akademi berambut merah. Dia mengatakan, kalau murid-murid yang berlari itu, bukanlah murid dari Akademi Qingcheng. Tiba-tiba, Yelin melesat maju dengan cepat ke arah monster itu. Hanya dengan beberapa tebasan saja, Yelin berhasil memisahkan kaki-kaki monster itu dari tubuhnya. Hal itu dilakukan Yelin dengan sangat cepat dan tepat. Kepala sekolah yang lainnya sangat kagum melihat apa yang dilakukan oleh Yelin. Mereka tahu, setidaknya,
equipment yang digunakan Yelin itu adalah setingkat RAR. Menurut kepala sekolah Yuchai, dia heran, kenapa Yelin yang saat ini berlevel 16 dengan RAR equipment melawan Demon Lizard berlevel 16. Dia sama sekali tidak menghabisinya. Padahal seharusnya, Yelin bisa dengan mudah menghabisi monster itu. Di sisi Yelin, dia langsung memanggil Lingyu untuk mendekat dan segera menghabisi master itu. Kemudian, dengan senang hati, Lingyu berlari ke arah monster itu sembari membawa pedangnya. Dengan sekali tusukan di kelapanya, Demon Lizard level 11 itu langsung tewas. Karena mereka berdua berburu sebagai tim. Jadi poin EXP yang didapatkan dari Demon Lizard level 11 dibagi dua. Masing-masing dari mereka mendapatkan 40 poin EXP. Setelahnya, peserta ujian lain pun langsung membicarakan mereka berdua. Yelin yang seorang Forbidden Chorus Master berlevel 16, dia menjadi alat untuk mendapatkan poin EXP Lingyu. Mereka pun iri atas apa yang didapatkan oleh Lingyu. Melihat apa yang dilakukan oleh Yelin dan Lingyu, Zhuge Xiao tahu, jika mereka bekerja sama dalam tim, maka, poin EXP yang mereka dapatkan akan dibagi dua. Jadi, dia tidak akan kalah kali ini karena poin EXP yang didapatkan, hanya untuk dirinya.